Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Kali ini sahabat kisah akan menceritakan tentang proses penciptaan Ruhul A'dham atau Nur Nabi Muhammad dan Nabi Adam alaihissalam. Ruhul A'dham atau ruh yang agung adalah nur junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dalam suatu hadis, sesungguhnya Allah telah menciptakan sebuah pohon yang mempunyai 4 cabang. Pohon tersebut dinamakan Syajaratul Yakin. Setelah itu, Allah menciptakan Nur Muhammad pada tempat yang terbuat dari mutiara yang berwarna putih dan berbentuk menyerupai burung merak. Lalu, burung merak tersebut ditempatkan pada pohon yakin. Burung merak tersebut bertasbih selama 70.000 tahun lamanya. Kemudian, Allah menciptakan Mir'atul Hayat, cermin kehidupan. Cermin itu diletakkan di hadapan burung merak. Tatkala burung merak tersebut menatap cermin, terlihatlah wajahnya yang sangat elok dan cantik. Dia pun merasa malu kepada Allah sehingga meneteskan keringatnya sampai 6 tetesan. Dari tetesan pertama, Allah ciptakan Abu Bakar As-Siddiq. Dari tetesan kedua, diciptakanlah Umar bin Khattab. Dari tetesan ketiga, diciptakan Utsman bin Affan. Dari tetesan keempat, diciptakan Ali bin Abi Thalib. Dari tetesan kelima, diciptakan bunga mawar. Dan dari tetesan keenam diciptakanlah padi. Nur Muhammad lalu bersujud 5 kali, sehingga hal tersebut menjadi kewajiban bagi kita semua dan diwajibkan sholat 5 waktu bagi Nabi Muhammad beserta umatnya. Kemudian Allah memandang Nur Muhammad sehingga Nur Muhammad berkeringat karena malu kepada Allah. Maka dari keringat tersebutlah Allah menciptakan beberapa makhluk. Dari keringat hidungnya diciptakanlah malaikat. Dari keringat wajahnya diciptakan arasy, kursi, lauh mahfud, kalam, matahari, bulan, hijab, dan sesuatu yang ada di langit. Dari keringat dadanya diciptakan para nabi dan rasul, para ulama, syuhada, dan sholihin. Dari keringat punggungnya diciptakan Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Maqdis, dan tempat-tempat masjid di seluruh dunia. Dari keringat kedua alisnya diciptakan umat Muhammad dari kaum mukmin dan muslim laki-laki dan perempuan. Dari keringat kedua telinganya diciptakan roh orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, dan sebangsanya seperti orang yang kufur, orang kafir, dan orang munafik. Dari keringat kedua kakinya diciptakan bumi yang terbentang dari barat sampai timur beserta seluruh isinya yang ada di dalamnya. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman kepada Nur Muhammad, "Lihatlah di hadapanmu wahai Nur Muhammad." Maka Nur Muhammad melihat di depannya ada nur, di belakangnya ada nur, di kanannya ada nur, dan di kirinya juga ada nur. Nur-nur tersebut adalah nur para sahabatnya di dunia, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Kemudian Nur Muhammad bertasbih selama 70.000 tahun. Lalu diciptakanlah nur para nabi dari Nur Muhammad. Kemudian Allah memandang Nur Muhammad. Maka diciptakanlah ruh para nabi dari keringat ruh Muhammad. Dan dari ruh para nabi tersebut diciptakanlah ruh para umatnya masing-masing. Sedangkan ruh kaum mukminin umat Nabi Muhammad diciptakan langsung dari keringat ruh Muhammad. Lalu para ruh semuanya mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Setelah itu Allah Ta'ala menciptakan pelita, lampu dari batu akik berwarna merah, yang mana bagian dalamnya dapat terlihat dari bagian luar. Dan Allah menciptakan wajah Muhammad sebagaimana wajahnya di dunia dan diletakkan pada pelita lampu tersebut. Nur Muhammad lalu berdiri di dalamnya seperti berdirinya orang yang sedang sholat. Sedangkan ruh para nabi berputar mengelilingnya seraya membaca tasbih dan tahlil selama 1000 tahun lamanya. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan semua roh supaya melihat rupa Muhammad. Dan dari penglihatan roh tersebut Allah jadikan beberapa hal. Orang yang melihat kepalanya akan menjadi seorang khalifah dan raja, menjadi seorang sultan. Orang yang melihat dahinya akan menjadi pemimpin, menjadi ratu yang adil. Orang yang melihat kedua matanya akan menjadi orang yang hafal Al-Quran, Al-Hafidh. Orang yang melihat kedua alisnya akan menjadi seorang pengukir atau pelukis. Orang yang melihat kedua telinganya akan menjadi orang yang suka mendengar dan menerima nasihat. Orang yang melihat kedua pipinya akan menjadi orang yang suka berbuat kebajikan dan berakal sehat.
memiliki akal yang pandai. Orang yang melihat kedua bibirnya akan menjadi wazir, menjadi patih, atau orang kepercayaan raja. Orang yang melihat hidungnya akan menjadi hakim, tabib, dan penjual minyak wangi. Orang yang melihat mulutnya akan menjadi orang yang ahli berpuasa. Orang yang melihat giginya akan menjadi orang yang elok parasnya dan cantik wajahnya, baik pria maupun wanita. Orang yang melihat lisannya akan menjadi seorang utusan raja-raja. Orang yang melihat tenggorokannya akan menjadi seorang mubalik, penasehat, dan muadzin. Orang yang melihat janggutnya akan menjadi orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang melihat lehernya akan menjadi seorang pedagang, menjadi seorang saudagar. Orang yang melihat kedua lengannya akan menjadi penunggang kuda dan ahli membuat pedang. Orang yang melihat lengan tangan kanannya akan menjadi orang yang berpaling dari agama Allah. Orang yang melihat lengan tangan kirinya akan menjadi orang bodoh. Orang yang melihat telapak tangan kanannya akan menjadi seorang tukang tukar uang dan tukang songket. Orang yang melihat telapak tangan kirinya akan menjadi penimbang, tukang takar. Orang yang melihat kedua tangannya akan menjadi orang dermawan dan pandai. Orang yang melihat telapak tangan kiri bagian luar akan menjadi orang yang bakhil. Orang yang melihat telapak tangan kanan bagian luar akan menjadi tukang masak atau koki. Orang yang melihat ujung jarinya akan menjadi seorang penulis atau khotib atau sekretaris. Orang yang melihat jari-jari kanan akan menjadi seorang penjahit. Orang yang melihat jari-jari kiri akan menjadi tukang besi. Orang yang melihat dadanya akan menjadi orang yang alim dan mulia. Orang yang melihat punggungnya akan menjadi orang yang tawadhu dan taat kepada perintah Allah. Orang yang melihat lambungnya akan menjadi orang yang ahli berperang. Orang yang melihat perutnya akan menjadi orang yang qanaah, menerima apa adanya dan zuhud, tidak bergantung kepada dunia. Orang yang melihat kedua lututnya akan menjadi orang yang ahli rukuk dan sujud, orang yang ahli sholat. Orang yang melihat kedua kakinya akan menjadi seorang pemburu. Orang yang melihat bawah telapak kaki akan menjadi orang yang suka berjalan-jalan, orang yang suka tamasya. Orang yang melihat bayangannya akan menjadi ahli lagu, penyanyi, dan penabuh gendang atau pemusik. Adapun orang yang tidak melihat apa-apa, maka akan jadi orang Yahudi, Nasrani, kafir, dan Majusi. Dan ada lagi orang yang tidak dapat melihat sama sekali, yaitu orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, seperti Namrud, Fir'aun, dan yang lainnya dari golongan orang-orang kafir. Perlu diketahui bahwa Allah Ta'ala memerintahkan makhluknya untuk sholat sebagaimana gambar tulisan Ahmad, yaitu berdiri seperti alif, rukuk seperti huruf H, sujud seperti huruf mim, duduk seperti huruf dal. Dan Allah Ta'ala menciptakan makhluk seperti gambar tulisan Muhammad, yaitu kepala bulat seperti huruf mim yang pertama, badan seperti huruf H, perut seperti huruf mim yang kedua, kedua kaki seperti huruf dal. Maka orang kafir tidak akan dibakar ke dalam api neraka seperti bentuk asalnya, seperti gambar tulisan Muhammad, karena mulianya bentuk tulisan tersebut atau mulianya Nabi Muhammad, tapi akan diganti dahulu dengan bentuk babi, setelah itu baru dibuang atau dimasukkan ke dalam api neraka. Masya Allah. Kemudian proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Allah menciptakan jasad Adam alaihissalam dari beberapa bagian bumi atau dunia, yaitu kepalanya berasal dari tanah Ka'bah, dadanya berasal dari beberapa bagian bumi, punggung dan perutnya dari tanah Hindi atau India, kedua tangannya berasal dari tanah Masyrik atau bagian timur, kedua kakinya berasal dari tanah Maghrib atau bagian barat. Dalam riwayat yang lain, Wahab bin Munabbih berkata, Allah menciptakan Nabi Adam dari bumi yang 7, kepalanya dari bumi yang pertama, lehernya dari bumi yang kedua, dadanya dari bumi yang ketiga, kedua tangannya dari bumi yang keempat, punggung dan perutnya dari bumi yang kelima, pantatnya dari bumi yang keenam, kedua bahunya dari bumi yang ketujuh. Dalam riwayat yang lain lagi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam yang kepalanya dari tanah Baitul Maqdis, wajahnya dari tanah surga, kedua telinganya dari tanah Bukit Tursina, dahi atau keningnya dari tanah Irak, giginya dari tanah Telaga Kausar, tangan kanan beserta jarinya dari tanah Ka'bah, tangan kirinya dari tanah Paris atau Persia, kedua kaki dan bahunya dari tanah Hindi,
tulangnya dari tanah pegunungan, auratnya dari tanah Babilonia, punggungnya dari tanah Irak, perutnya dari tanah Khurasan atau Afghanistan, hatinya dari tanah surga Firdaus, lisannya dari tanah Taif, dan kedua matanya dari tanah Telaga. Adapun hikmahnya adalah jika kepalanya dari tanah Baitul Maqdis, maka dijadikan sebagai tempatnya akal, kecerdasan, dan untuk bicara. Adapun kedua telinganya dari Bukit Rusina, maka dijadikan sebagai alat untuk mendengarkan nasihat. Adapun dahinya yang berasal dari tanah Irak, maka dijadikan sebagai alat untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun wajahnya yang berasal dari tanah surga, maka dijadikan sebagai tempatnya kecantikan dan perhiasan. Adapun giginya yang berasal dari Telaga Kausar, maka dijadikan sebagai tempat yang manis-manis atas kenikmatan. Adapun tangan kanannya yang dari tanah Ka'bah, maka dijadikan sebagai tempat yang barokah, maunah atau pertolongan, penghidupan dan kedermawanan. Adapun tangan kirinya yang berasal dari tanah Paris atau Persia, maka dijadikan sebagai alat untuk bersuci dan istinja. Adapun perutnya yang berasal dari tanah Khurasan, maka dijadikan sebagai tempatnya lapar dan lesu. Adapun auratnya yang berasal dari tanah Babilonia, maka dijadikan sebagai tempatnya syahwat, berkhianat, dan berdusta. Adapun tulangnya yang berasal dari tanah pegunungan, maka dijadikan sebagai tempat yang keras. Adapun hatinya yang berasal dari tanah surga Firdaus, maka dijadikan sebagai tempatnya keimanan. Adapun lisannya yang berasal dari tanah Taif, maka dijadikan sebagai tempat bersaksi, syahadat, tawadhu, dan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan 7 lubang kepada kepala manusia, yaitu 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, dan 1 lubang mulut, dan menciptakan 2 lubang pada badan manusia, yaitu lubang kubur dan dubur. Dan Allah menciptakan panca indera, yaitu mata untuk melihat, 2 telinga untuk mendengar, mulut untuk merasakan, 2 tangan untuk meraba, dan hidung untuk mencium. Dijelaskan dalam suatu hadis, ketika Allah ingin meniupkan ruh pada Nabi Adam alaihissalam, maka diperintahkannya ruh untuk masuk ke dalam tubuh Adam alaihissalam. Ruh pun masuk ke dalam tubuh Adam mulai dari otaknya, dan dia berputar-putar di dalamnya selama 200 tahun. Lalu ruh turun pada mata, sehingga Adam dapat melihat dirinya yang masih berupa lumpur yang kering. Dan ketika ruh sampai di telinganya, maka terdengarlah malaikat membaca tasbih. Kemudian ruh turun ke hidung, maka Adam pun bersin, dan setelah selesai bersin, ruh turun ke mulut, lidah dan telinganya. Maka Allah ajarkan untuk berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan Allah pun menjawab, Yarhamuka Rabbuka ya Adam, semoga Tuhanmu merahmatimu wahai Adam. Kemudian ruh turun lagi ke dadanya, maka Adam mencoba untuk berdiri tetapi tidak mampu. Allah pun berfirman, Wa kanal insanu ajula, dan adalah manusia itu sangat tergesa-gesa. Dan ketika ruh sampai pada perut, Adam merasa lapar dan ingin makanan. Setelah itu ruh pun menyebar ke seluruh jasad Adam, hingga jadilah daging, darah, dan otot. Kemudian Allah memberikan pada Adam pakaian dari kuku yang setiap hari bertambah kebagusan dan kecantikannya. Tatkala Adam berbuat dosa, Allah mengganti kuku tersebut dengan kulit. Tapi masih ada sedikit yang tertinggal pada ujung jari untuk mengingatkan asal muasal kejadian Adam alaihissalam. Setelah itu Allah menyempurnakan kejadian Adam. Adam diberi ruh dan diberikan pakaian dari surga, dan Nur Muhammad bersinar pada wajahnya bagaikan bulan purnama. Lalu Adam diletakkan pada keranda dan diangkat oleh para malaikat. Dan Allah Ta'ala berfirman, bawalah dia berputar mengelilingi langit, supaya dia mengetahui indahnya langit dan apa yang ada di langit, hingga bertambah keyakinannya. Para malaikat pun menjawab, Rabbana sami'na wa ata'na, wahai Tuhan kami mendengar perintahmu dan kami patuh kepadamu. Para malaikat lalu membawa Nabi Adam mengelilingi langit selama kurang lebih 100 tahun. Allah lalu menciptakan kuda yang terbuat dari misik putih yang semerbak mewangi. Kuda tersebut dinamakan Maimun. Dia mempunyai 2 sayap yang terbuat dari intan dan marjan. Adam lalu menaiki kuda tersebut, sedang Jibril memegang kendalinya. Mikael berada di sebelah kanannya dan Israfil di sebelah kirinya. Mereka berputar-putar mengelilingi seluruh penjuru langit, dan Nabi Adam memberi salam kepada para malaikat. Assalamualaikum, semoga keselamatan bagi kalian. Dan para malaikat pun menjawab, Waalaikumsalam, semoga keselamatan juga bagimu.
Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Adam, salam ini merupakan penghormatan kepadamu dan anak cucumu yang beriman, anak cucumu yang mukmin sampai datangnya hari kiamat." Masya Allah. Semoga bermanfaat. Cerita ini berasal dari kitab Daqaiqul Akhbar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.